Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koyorunisa dengan NIM 2570201006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Google Docs sebagai media pengolahan dokumen. Baik, di sini ada pengertian Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolah kata berbasis online yang dikembangkan oleh Google untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, menyimpan, dan mengelola dokumen secara digital. Aplikasi ini dapat diakses melalui internet menggunakan akun Google, sehingga pengguna dapat membuka dokumen kapan saja dan di mana saja melalui komputer maupun smartphone. Selain digunakan untuk pekerjaan individu, Google Docs juga mendukung kerja kelompok karena beberapa pengguna dapat mengedit dokumen secara bersamaan atau secara real time. Terus selanjutnya ada fungsi Google Docs. Fungsi Google Docs itu yang pertama ada untuk membuat dokumen teks, terus yang kedua menulis laporan dan tugas sekolah, terus yang ketiga membuat surat dan proposal, terus yang keempat menyimpan dokumen secara online, dan yang terakhir itu berbagi dokumen dengan orang lain. Nah, jadi itu dia fungsi-fungsi dari Google Docs. Terus di sini ada kelebihannya juga. Nah, kelebihan pada Google Docs itu yang pertama itu gratis digunakan. Google Docs dapat digunakan secara gratis hanya dengan memilih akun Google. Pengguna tidak perlu membeli lisensi atau membayar biaya tambahan untuk membuat dan mengedit dokumen. Terus yang kedua tuh penyimpanan otomatis di cloud. Setiap perubahan pada dokumen akan tersimpan otomatis di Google Drive. Hal ini membantu mencegah kehilangan data ketika perangkat mati atau terjadi gangguan. Terus yang ketiga, bisa diakses dari mana saja. Google Docs dapat dibuka melalui laptop, komputer, maupun smartphone selama terhubung ke internet. Pengguna bisa bekerja kapan saja dan di mana saja. Terus yang keempat itu mendukung kolaborasi secara real time. Beberapa orang dapat mengerjakan dokumen yang sama secara bersamaan. Pengguna juga dapat melihat perubahan, memberi komentar, dan berdiskusi langsung dalam dokumen. Terus yang terakhir itu tidak perlu install aplikasi tambahan. Google Docs dapat digunakan langsung melalui browser seperti Chrome atau Edge tanpa harus menginstal software khusus di perangkat. Selanjutnya itu fitur-fitur Google Docs. Nah, fitur-fitur yang di Google Docs itu ada pengetikan dan pengeditan teks, terus menambahkan gambar dan tabel, terus pemeriksaan ejaan otomatis, terus komentar dan saran, terus juga riwayat revisi dokumen, dan berbagi akses dokumen. Nah, terus cara mengakses Google Docs. Nah, itu yang pertama buka browser. Langkah pertama itu membuka aplikasi browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox di perangkat yang digunakan. Selanjutnya masuk ke akun Google. Pengguna harus login menggunakan akun Google atau Gmail agar dapat menggunakan layanan Google Docs dan menyimpan dokumen secara online. Terus selanjutnya mengunjungi Google Docs. Setelah login, buka situs Google Docs melalui alamat docsgoogle.com untuk masuk ke halaman utama Google Docs. Terus yang berikutnya itu klik blank dokumen. Pada halaman utama, pilih atau klik opsi blank dokumen untuk membuat dokumen baru yang masih kosong. Dan yang terakhir itu mulai mengetik dokumen. Setelah dokumen terbuka, pengguna dapat langsung mengetik, mengedit, dan menyimpan isi dokumen secara otomatis. Lalu langkah membuat dokumen. Yang pertama itu membuka Google Docs. Pertama buka dulu Google Docs lewat browser seperti Chrome atau Edge. Ketik docsgoogle.com lalu login pakai akun Google. Setelah masuk, klik blank atau kosong untuk mulai membuat dokumen baru. Terus yang kedua tuh memberi judul dokumen. Di bagian atas ada tulisan untitled dokumen. Klik
tulisan itu lalu ganti dengan judul dokumen yang kamu mau, misalnya kayak tugas bahasa Indonesia, laporan praktikum, catatan pelajaran. Judul ini berguna supaya file lebih gampang dicari nanti kan. Terus yang ketiga, mengetik isi dokumen. Klik area kosong pada halaman, lalu mulai mengetik seperti biasa menggunakan keyword. Kalau mau pindah ke baris baru, tinggal tekan tombol enter. Terus yang keempat, itu mengatur font dan ukuran tulisan. Nah, supaya tulisan lebih rapi dan enak dibaca, blok dulu teks yang mau diubah, pilih jenis huruf seperti Arial atau Times New Roman, atur ukuran tulisan misalnya 12 atau 14. Kamu juga bisa membuat tulisan tebal, miring, atau diberi warna. Terus yang kelima itu menyisipkan gambar atau tabel. Kalau mau menambahkan gambar, klik menu insert, image, pilih gambar dari komputer. Nah, kalau mau buat tabel, klik insert table, klik insert, terus table, terus pilih jumlah baris dan kolom. Nah, yang keenam itu menyimpan otomatis. Google Docs punya fitur penyimpanan otomatis. Jadi setiap perusahaan yang kamu buat akan langsung tersimpan di Google Drive tanpa perlu klik tombol save. Selanjutnya ada kolaborasi dalam Google Docs. Yang pertama itu ada dokumen dapat dibagikan melalui email atau link. Google Docs memudahkan kita untuk membagikan dokumen ke orang lain. Caranya bisa lewat email atau link dokumen. Kita juga bisa mengatur siapa saja yang boleh melihat, memberi komentar, atau mengedit dokumen tersebut. Terus yang kedua, banyak pengguna bisa mengedit bersamaan. Nah, di Google Docs beberapa orang bisa membuka dan mengedit dokumen yang sama secara langsung dan dalam waktu bersamaan. Jadi, saat kerja kelompok, semua anggota bisa mengetik, menambahkan isi, atau memperbaiki dokumen tanpa harus bergantian. Perubahan yang dibuat juga langsung terlihat secara real time. Terus yang ketiga juga tersedia fitur komentar dan saran. Nah, di Google Docs itu punya fitur komen untuk memberi masukan pada dokumen, misalnya memberi reaksi, mendapatkan saran, atau menanyakan bagian tertentu. Nah, terus yang keempat, mempermudah kerja kelompok. Karena bisa dikerjakan bersama secara online, Google Docs sangat membantu untuk kerja kelompok. Nah, keuntungannya itu kan lebih cepat menyelesaikan tugas, terus tidak perlu kirim file bolak-balik, dan semua anggota bisa bekerja dari tempat yang berbeda. Selanjutnya itu kelemahan Google Docs. Nah, kelemahan Google Docs sendiri itu yang pertama itu membutuhkan koneksi internet. Google Docs kan biasanya digunakan secara online, jadi perlu koneksi internet agar bisa dipakai dengan lancar. Kalau internet lemot atau putus, dokumen bisa susah dibuka dan proses mengetik jadi terganggu. Terus yang kedua, fitur tidak selengkap aplikasi desktop. Fitur di Google Docs cukup lengkap untuk tugas sehari-hari, tapi masih belum sebanyak aplikasi seperti Microsoft Word. Beberapa fitur edit dan desain yang lebih rumit kadang tidak tersedia atau lebih terbatas. Terus yang ketiga tuh bergantung pada akun Google. Nah, untuk memakai Google Docs, kita harus login menggunakan akun Google. Kalau lupa password atau akun bermasalah, dokumen jadi sulit diakses. Terus yang keempat, risiko keamanan jika link dibagikan sembarangan. Nah, kalau link dokumen dibagikan ke sembarang orang, ada kemungkinan dokumen dilihat atau diedit orang lain tanpa izin. Karena itu, pengaturan akses harus diperhatikan dan link hanya dibagikan pada orang yang terpercaya. Nah, itu dia materi terkait Google Docs. Nah, kesimpulannya, Google Docs merupakan aplikasi pengolah dokumen berbasis online yang memudahkan pengguna dalam membuat, mengedit, menyimpan, dan berbagi dokumen secara praktis. Dengan berbagai fitur seperti kolaborasi, real time, penyimpanan otomatis, dan akses dari berbagai perangkat. Google Docs sangat membantu kegiatan belajar maupun pekerjaan. Meskipun membutuhkan koneksi internet, aplikasi ini tetap menjadi salah satu media pengolahan dokumen yang efektif, mudah digunakan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Jadi itu dia materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.